Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan Febriansyah. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang manajemen strategik yang dikerjakan oleh kelompok kami, yaitu Jokoweb. Nah, ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Arfan Febriansyah. Lalu ada Sakti Indra Heradewa. Lalu ada Sakti Solikan Khairun Akmal. Lalu juga ada Ilham Bintang Saputra. Profil perusahaan. Nama dari profil kita yaitu adalah Jokoweb, yaitu jasa pembuatan website. Bidang usahanya adalah jasa pembuatan website, web development, dan juga digital service. Produk atau jasa yaitu pembuatan website custom, company profile, toko online, portofolio pribadi, desain UI UX, responsive, maintenance websites, dan juga konsultasi digital, optimasi performa website. Nah, ini adalah logo dari profil perusahaan kami. Oke, langsung ke latar belakang. Permasalahannya yaitu adalah banyak UMKM, bisnis lokal, dan individu yang belum memiliki website profesional karena keterbatasan kemampuan teknis dan juga biaya. Peluangnya yaitu meningkatkan digitalisasi UMKM di Indonesia dan dukungan pemerintah terhadap transformasi digital pelaku usaha. Ide bisnisnya sendiri yaitu menyediakan jasa pembuatan website custom dengan harga yang terjangkau, proses yang cepat, dan komunikasi yang mudah bagi UMKM, startup, dan juga individu. Visi, misi, dan juga core values. Visinya yaitu menjadi partner terpercaya dalam pembuatan website yang membantu bisnis tumbuh dan bersaing di era digital. Lalu ada misinya yaitu memberikan layanan pembuatan website yang bagus secara tampilan, fungsional, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan klien, harga terjangkau. Lalu selanjutnya ada core values. Yang pertama ada customer centric, solusi selalu disesuaikan dengan kebutuhan klien. Lalu yang kedua ada kualitas, hasil kerja kita rapi, modern, dan juga responsif di semua device. Yang ketiga ada kecepatan dan juga responsif, proses pengerjaan cepat, dan juga komunikasi mudah. Integritas, transparansi, harga, dan proses kerja. Yang kelima ada inovasi, terus mengikuti perkembangan teknologi dan juga tren desain. Lalu yang selanjutnya ada analisis PESTO. Yang pertama ada political, dukungan pemerintah terhadap digitalisasi UMKM, program pelatihan, dan juga bantuan digital. Lalu ada ekonomik, UMKM berkembang namun budget terbatas, peluang jasa murah berkualitas. Yang ketiga ada sosial, kebutuhan digitalisasi, bisnis meningkat, perilaku masyarakat bergeser ke online. Yang keempat ada teknologi, perkembangan teknologi, web cepat, seperti framework dan juga AI, lalu tools pembuatan website juga makin mudah. Yang kelima ada environmental, tidak terpengaruh langsung, mendukung paperless. Yang keenam ada legal, perlu diperhatikan hak cipta desain atau konten, regulasi data privacy, dan juga keamanan website. Lalu yang selanjutnya ada Five Force Porter, pendatang baru itu tingkatnya tinggi, mudah bagi pemain baru masuk karena skill bisa dipelajari. Lalu substitusi tinggi, bisa menggunakan website builder, Wix, WordPress, dan juga lain-lain. Lalu pemasok rendah, banyak pilihan tools, hosting, dan juga domain. Lalu pelanggan itu tingkat tinggi, klien punya banyak pilihan jasa lain. Lalu selanjutnya yaitu adalah persaingan tinggi karena persaingan antar jasa pembuatan website sangat ketat. Lalu yang selanjutnya ada analisis internal dan eksternal. Internal, SDM, tim kecil dengan skill coding dan desain UI UX, teknologi, HTML, CSS, JavaScript, framework modern. Lalu operasional, proses custom per klien, kapasitas terbatas. Lalu ada keuangan, modal awal kecil, pendapatan belum stabil, marketingnya juga promosi media sosial, portofolio masih terbatas. Lalu eksternalnya yaitu peluang, UMKM belum punya website, tren digital marketing, dukungan pemerintah. Lalu ancamannya sendiri yaitu kompetitor harga murah, platform instan seperti Wix atau juga WordPress, teknologi berubah cepat. Lalu selanjutnya ada matriks IFE dan juga IFE. IFE
kekuatan perusahaan, custom, harga kompetitif, dan kemampuan tim lebih dominan daripada kelemahan brand dan juga modal. Skornya kurang lebih 2,5 menunjukkan kondisi internal cukup kuat. EFE sendiri, perusahaan memiliki peluang besar dari digitalisasi UMKM meskipun menghadapi persaingan dan produk substitusi yang tinggi. Skornya kurang lebih 2,6 menunjukkan kemampuan cukup baik dalam merespons faktor eksternal. Lalu ada interpretasi, hasil EFE dan EFE menempatkan Jokowi pada posisi grow and go. Sehingga strategi yang tepat adalah penetrasi pasar, pengembangan produk, dan juga diferensiasi untuk meningkatkan daya saing. Dan ini adalah matriks EFE-nya. Nah, ini adalah matriks EFE-nya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama ada strengths atau kekuatan. Jokowi unggul pada layanan website custom, harga terjangkau, tim yang kompeten, dan juga pelayanan yang fleksibel. Lalu ada weakness, yaitu kelemahan. Brand masih kurang dikenal, modal juga terbatas, serta portofolio dan tim masih perlu dikembangkan. Lalu yang selanjutnya ada opportunity atau peluang. Digitalisasi UMKM dan meningkatnya kebutuhan layanan digital membuka peluang pertumbuhan bisnis. Untuk threat-nya sendiri atau ancamannya yaitu persaingan yang semakin ketat, website builder, dan juga perkembangan teknologi menjadi tantangan utama. Strategi SWOT. Yang pertama SEO agresif. Menawarkan website custom untuk UMKM, lalu menyediakan paket website terjangkau untuk pasar lebih luas. Lalu WO, pemenahan. Yang pertama meningkatkan branding melalui media sosial, lalu juga memperbanyak portofolio dari proyek UMKM. Lalu SDST, diversifikasi atau defensif. Fokus layanan custom yang sulit digantikan website builder, lalu juga meningkatkan kompetensi teknologi tim. Lalu yang terakhir ada WT, defensif sementara. Memperkuat identitas dan juga branding. Lalu yang kedua ada menambah layanan maintenance untuk pendapatan berulang. Lalu yang selanjutnya ada generate strategi porter. Strategi terpilih adalah differentiation. Alasannya karena Jokowi tidak bisa menang di persaingan harga atau banyak kompetitor lebih murah. Lalu ada fokus pada keunikan, website custom sesuai kebutuhan klien, desain modern dan juga responsif, komunikasi cepat dan fleksibel. Diferensiasi menciptakan nilai lebih dibanding jasa generik atau website builder which juga WordPress. Lalu selanjutnya ada unsolved metrics, market penetration, perluas promosi digital ke UMKM lokal yang belum tergarap, lalu market development, masuk ke segmen baru, komunitas, organisasi, dan juga personal branding. Lalu ada product development, tambah layanan SEO, hosting terkelola, integrasi e-commerce. Diversification-nya yaitu kembangan produk template siap pakai atau SaaS, website builder ringan. Blue Ocean Strategy. Red Ocean bersaing harga dengan jasa jenis dan juga pembuatan situs web instan. Blue Ocean jasa custom yang memadukan kecepatan build dengan kualitas personal. ERRC framework. Elimination proses pengerjaan yang rumit dan lama. Reduce biaya operasional melalui template dasar yang dikustomisasi. Lalu ada RACE, yaitu kecepatan respon dan kualitas komunikasi dengan klien. Lalu PRIT, paket maintenance dan juga konsultasi digital berkelanjutan. Tujuan strategi 3 tahun. Meningkatkan jumlah klien secara konsisten, menargetkan 20-30 klien di tahun pertama dan bertumbuh hingga 60-80 klien kumulatif di tahun ketiga. Menyediakan layanan berkualitas tinggi dengan fokus pada website yang menarik secara visual, cepat, responsif, dan juga mudah digunakan. Lalu membangun dan mengembangkan tim profesional dengan keahlian web development dan juga UI UX yang terus berkembang. Meningkatkan brand awareness dan juga kepercayaan pelanggan melalui pelayanan responsif, hasil kerja konsisten, dan repeat order atau recommendation. Yang kelima ada mengikuti perkembangan teknologi dan tren digital dengan
memperbarui framework, tools, dan tren desain secara berkala. KPI, pasaran pertumbuhan jumlah klien baru per tahun target 20-30 di tahun pertama tadi, kualitas layanan juga rating kepuasan klien atau jumlah testimoni positif, lalu pengembangan tim, jumlah anggota tim, dan sertifikasi atau skill baru yang diperoleh, brand awareness-nya, jumlah followers media sosial, dan juga repeat order, lalu adopsi teknologi baru, jumlah proyek yang menggunakan frameworks atau tools terbaru. Roadmap implementasinya. Tahun pertama membangun portofolio awal, aktif promosi di media sosial, menargetkan 20-30 klien UMKM, menyusun SOP kerja tim. Tahun kedua yaitu memperluas layanan, maintenance CEO, konsultasi digital, memperkuat branding, mulai membangun kerjasama dengan komunitas UMKM. Lalu yang tahun ketiga yaitu ekspansi pasar ke wilayah baru, menambah lini layanan, pelatihan digital UMKM, memperkuat tim, dan juga mengejar posisi diferensiasi yang lebih kuat di pasar. Kesimpulannya yaitu Joko Web memiliki peluang besar seiring meningkatnya digitalisasi UMKM di Indonesia. Kekuatan utama terletak pada layanan website custom, harga terjangkau, dan juga kemampuan teknis tim. Namun tantangan berupa brand awareness yang masih rendah, portofolio terbatas, dan modal yang kecil perlu segera diatasi. Dengan strategi diferensiasi, fokus promosi digital, serta pengembangan portofolio dan kualitas layanan secara konsisten, Joko Web berpotensi tumbuh menjadi partner digital yang terpercaya bagi UMKM dan bisnis kecil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.